Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi, yang hadir di gereja maupun di rumah masing-masing secara live streaming. Marilah kita mulai ibadah memuji Tuhan dengan bernyanyi buku nyanyian nomor 392 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Ia menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 701 ayat 1.
Taurat yang pertama sampai dengan keempat. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan Yesus untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Parindah kita dari buku Nyanyian 417 ayat 2 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati, dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Penyanyi kita dari buku nyanyian nomor 751. 755 ayat 1. Ditetapkan untuk minggu ini dari Mazmur 145 ayat 17 sampai dengan 21. Kita membaca secara responsorial. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Ayat 21 kita sama-sama. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengarkan Koor Maranatha.
Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 403 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu 21 sesudah Trinitatis 6 November 2022. Topik Minggu, berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. 01 Baptisan Kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus pada hari ini, Minggu tanggal 6 November 2022 di ibadah pukul 10 WIB. 02 Tona Sinode Godang. Setelah warta jemaat, kita mendengarkan Tona Sinode Godang yang sudah berlangsung dari tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 bertempat di Auditorium HKBP Seminarium Sipoholon Tarutung. 03 Sidi Khusus. Sidi khusus kepada 2 jemaat dewasa di hari Minggu tanggal 6 November 2022 di ibadah pukul 18 WIB. 04 Ibadah khusus. Ibadah khusus akan diadakan pada hari ini Minggu 6 November 2022 di ibadah pukul 18 WIB. 05 Ibadah penutupan kebaktian wilayah, sermon kategorial dan kelas CD 2022. Ibadah penutupan kebaktian wilayah, sermon-sermon kategorial dan belajar CD tahun 2022 akan diadakan di gereja pada hari Jumat 11 November 2022 pukul 19. Diharapkan kepada seluruh jemaat dan pengumuman KOR agar dapat mengikuti ibadah tersebut. 06 Sinode Distrik 8 DKI Jakarta. 1.
Sinode Distrik 8 DKI Jakarta akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis 9-10 November 2022 di Sopomar Pikir HKBP. 2. Yang akan mengikuti sinode ini dari HKBP Pasar Minggu adalah Amang Pendeta Sobok Simajuntak sebagai Pendeta Resort, Sintua M. Simangunsong, utusan Sinode Distrik, Nyonya Situa SP Tampu Bolon Ida Boru Hutagaol sebagai utusan jemaat. Kita doakan sinode tersebut berjalan dengan baik. 07 Pernikahan. 071 Pengumuman pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Mikael Parningotan Hasiholan Simajuntak STMT, putra dari Bapak Horizon Simajuntak dengan Ibu Ani Rosela Utagalung Sintua Hani Indriati Borutagalung. Alamat Kampung Cibedak RT 11 RW 09 Serengseng Sawah, Jakarta Selatan, wilayah 13. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dengan Esperanza Tiara Borhutasoid, putri dari Bapak Dr. Freddy Soekarno Daud Hutasoid Mars. Dengan Ibu Triana Rohati Borhutagalung BA. Alamat Jalan Teratai 6, Blok E8, Tanjung Barat Indah, wilayah 2. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pemberkatan pernikahan pada hari Jumat 11 November 2022 pukul 9 di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 08 Anak lahir. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Rianto Parlindungan Silalahi, Fitria Matilda Borusiahaan pada hari Minggu 2 Oktober 2022 yang beralamat di Jalan Jagakarsa 1 nomor 43 Jagakarsa, wilayah 13. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita akan melanjutkan pembacaan pesan Sinode Agung ke-66 HKBP. Pesan Sinode Agung ke-66 HKBP. Kepada yang terkasih, semua warga dan pelayan HKBP di tempat kita masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Sang Raja Gereja yang setia memberkati gerejanya dalam setiap aras pelayanannya. Di dalam pelayanannya jugalah berlangsung Sinode Agung ke-66 HKBP pada tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 di Perkampungan Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara. Dengan protokol kesehatan terkait COVID-19. Di dalam terang tema, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, Galatia 6 ayat 2. Dengan subtema, melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanannya di era digitalisasi. Melalui tema dan subtema ini, kita berharap bahwa di gereja kita akan semakin terjalin semangat bertolong-tolongan dalam semua aras pelayanan. Sinode Agung ini dibuka dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk mengarahkan dan mengantarkan semua peserta agar mengikuti sinode tersebut di dalam doa dan semangat persaudaraan dalam menetapkan berbagai keputusan yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam perjalanan pelayanan HKBP ke depan. Kita menyambut dengan sukacita kehadiran unsur pemerintah dalam Sinode Agung ini yang telah menyampaikan harapan
dan sumbangan pemikiran kepada semua peserta gereja dan pemerintah diharapkan seirama dalam mengatasi berbagai penyakit sosial masa kini yang dapat merusak perilaku kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Kerjasama kedua pihak yang diharapkan dalam meningkatkan kesehatan dan taraf kehidupan yang memang kita rasakan sudah semakin baik. Sinode Agung menyambut kehadiran Kapolda Sumut, terlebih sambutan Bapak Presiden RI, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang mendorong HKBP agar meningkatkan keikutsertaannya dalam menyokong pemerintah mewujudkan keamanan bangsa sekaligus bersungguh-sungguh memperhatikan kesehatan warga dan pelayanannya di seluruh tanah air. Dari laporan pertanggungjawaban pelayanan OPU Eporus, terlihat pelayanan HKBP yang semakin meningkat secara signifikan. Dalam hal dana pensiun, terlihat berbagai upaya dan kesungguhan gereja kita untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Kita masih harus membayar 12,7 miliar. Kantor pusat akan membayarkannya sejumlah 5 miliar dan yang sudah dianggarkan tahun 2022. Maka kita masih harus mencari dana sejumlah 7,7 miliar lagi. Sinode Agung menetapkan agar dana pensiun HKBP beralih dari dana pensiun manfaat pasti ke dana pensiun iuran pasti. Sinode Agung juga menyampaikan terima kasih kepada semua warga dan pelayan HKBP yang ikut serta membantu dana pensiun HKBP. Juga terlihat jelas selama pandemi COVID-19, gereja kita semakin terlatih dalam memakai teknologi informasi dan mengembangkan pelayanan. Peningkatan ini terjadi dan pembenahan aset HKBP diikutsertakan HKBP dalam berbagai gerakan ekumenis. Sinode Agung juga menggubuli berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia yang juga sudah digumuli dalam sidang raya Dewan Gereja Dunia, yakni perang Ukraina dan juga berbagai perang lainnya yang terjadi di berbagai kawasan dunia ini. Sinode Agung juga menggumuli isu-isu publik seperti kerusakan lingkungan hidup, persoalan tanah adat, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual, serta dengan konvensi HKBP, warga dan pelayan HKBP harus ikut serta untuk mengatasi berbagai kerusakan lingkungan, pelecehan, dan kekerasan seksual. Gempa bumi yang terjadi di Tapanuli Utara yang terjadi pada awal Oktober 2022 tidak luput dari pergumulan Sinode Agung gereja kita. Gempa tersebut menimbulkan banyak kerusakan rumah-rumah penduduk dan bangunan gereja. Sinode Agung berdoa untuk para korban supaya diberinya kekuatan. Sinode Agung juga mensyukuri bantuan yang datang dari jemaat-jemaat HKBP yang membantu para korban bangkit dari keterpurukannya. Secara mendalam dan sungguh-sungguh, Sinode Agung juga membahas dan akhirnya menetapkan berlakunya sentralisasi keuangan HKBP, serta sebelumnya hal ini dibahas dalam berbagai aras pelayanan gereja kita. Sinode Agung juga menetapkan kewajiban setiap huria untuk disetor ke pusat untuk program sentralisasi, yakni 55% dari potensi keuangan setiap huria. Inilah yang akan dipakai untuk menjalankan program resort, distrik, dan pusat, serta perbelanjaan semua pelayan yang mendapat SK dari Eporus HKBP. Potensi keuangan yang dimaksud meliputi 11 persembahan berikut ini.
yaitu persembahan ibadah 1A, persembahan ibadah 1B, persembahan ibadah 2, persembahan ibadah pertangyangan, persembahan ibadah sermon kategorial, persembahan ibadah partupolon ataupun pemberkatan nikah, persembahan ibadah perjamuan kudus, persembahan ibadah khusus, persembahan atau hamuleteon dari setiap persepuluhan atau persembahan bulanan atau tahunan jemaat yang dikirimkan ke pusat paling lambat pada hari ketiga setiap bulan. Dengan begitu, setiap jemaat tidak lagi membiayai anggaran resort, anggaran distrik, maupun perbelanjaan semua pelayan yang ditugaskan Eporus sentral atau pusat pembiayaannya. Sebanyak 45% yang tinggal di Huria akan dipakai oleh Huria tersebut untuk program pelayanannya. Program sentralisasi ini sesungguhnya sudah diharapkan sejak lama oleh HKBP dengan harapan bahwa dengan sentralisasi ini pelayan gereja kita akan semakin meningkat dan memberi kesempatan bagi Huria dan pelayannya menjalankan berbagai inovasi dan kreasi, sekaligus mengatasi berbagai kesulitan terkait dengan mutasi dan dana pensiun. Sesudah melalui berbagai pembahasan mendalam di aras Huria, resort dan distrik, Sinode Agung juga menetapkan amandemen keempat Tata Gereja HKBP 2002 yang memperbaiki hal kepesertaan ke Sinode Agung 2024 dan hal sentralisasi keuangan. Demikianlah juga dengan hal yang berkaitan dengan pemakaian teknologi dalam pelayanan gereja. Amandemen tata gereja ini akan berlaku sejak 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan menolong, memberi kekuatan, dan memberkati HKBP dalam mewujudkan berbagai pelayanan yang mengokohkan iman dan meningkatkan taraf kehidupan semua warga dan pelayan HKBP. Marilah kita mengingat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seminarium Sipoholon 27 Oktober 2022, salam dan doa atas nama seluruh peserta Sinode Agung Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Kita dengarkan puji-pujian dari KUR Pina Kamis.
Kita menyerahkan persembahan yang terbaik, bernyanyi dari buku nyanyian 697. Semua
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat hari Minggu bagi kita yang mengikuti ibadah secara offline dan juga online di rumah masing-masing. Biarlah ibadah ini senantiasa dapat membangun dan membawa kita kepada yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita sebagai landasan khotbah pada hari Minggu ini, Minggu ke-21 setelah Trinitatis, tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada Tesalonika. Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Tesalonika, pasal 2 ayat 13 hingga 17. Demikian firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Sedemikian firman Tuhan yang menyapa kita. Dan topik pada hari Minggu ini yang ditetapkan bagi kita, berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Marsihohot di bagasan pudani Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak ada yang kebetulan. Bahkan kehadiran kita di sini, boleh beribadah di dalam gereja yang kudus ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sudah berproses di mana ada keinginan, ada kerinduan, dan ada keyakinan bahwa melalui persekutuan kita Yesus dipermuliakan, kita memperoleh kasih karunia, dan kita akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Bahwa vocatio Dei, panggilan Allah yang sampai kepada kita masing-masing telah menaklukkan banyak godaan-godaan. Tadi mungkin setelah kita bangun pagi merasa penat, merasa ada sesuatu yang menyuarakan tidak usah ke gereja, kita live streaming saja, atau bahkan banyak alasan-alasan sehingga kita menaklukkannya. Puji Tuhan, kita boleh bertemu dan bersua pada hari ini. Biarlah nama Tuhan juga dipermuliakan.
Dan itu merupakan bagian daripada rencana dan rancangan Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita pergumulkan, yang harus kita syukuri Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kehadiran kita di sini, bahwa keberadaan kita di sini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah mukjizat Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan nafas kehidupan kepada kita, di mana Tuhan telah memberikan kerinduan kepada kita untuk bersekutu dengan Dia di dalam firman-Nya, di dalam kidung-kidung pujian, di dalam doa-doa, di dalam persembahan, dan di dalam rangkaian ibadah yang telah kita jalani sejak awal mula tadi, hingga nanti kita akan diutus dan diberangkatkan untuk hidup di dalam kehidupan sehari-hari, di mana kuasa dan kasih Tuhan menaungi, menguasai, menuntun, dan memberikan kita hikmah dan kebijaksanaan, sehingga ketika kita pulang dari sini, kita tidak lagi menjadi seperti orang-orang yang biasa saja, tetapi menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Bahwa kehadiran kita di sini ada maksud Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada keinginan Tuhan, ada kehendak Tuhan yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari komunitas yang terkecil, keluarga. Marsasa halak, marsasa keluarga, satu kelompok-kelompok kecil. Sebuah persekutuan di mana nama Tuhan akan dipermuliakan di sana, di mana ajaran-ajaran Tuhan akan diimplementasikan di sana, akan dinyatakan di sana, akan diwujud nyatakan di sana, sehingga kata, pikiran, dan perbuatan senantiasa berafiliasi kepada kehendak Tuhan. Sehingga kehadiran kita dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara benar-benar membawa makna, benar-benar berdampak. Dan itu kehendak Tuhan. Dan itu keinginan Tuhan daripada setiap kita. Entah apapun yang bisa kita lakukan, entah sekecil apapun yang bisa kita lakukan, entah sebesar apapun yang bisa kita lakukan, sesuai dengan potensi dan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang saban hari, setiap saat, setiap waktu menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Pun seperti Bapak Ibu pada saat ini, mungkin kita berangkat dari rumah, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, ada banyak penuh dengan pikiran kita berbagai persoalan-persoalan hidup. Apakah persoalan anak, apakah persoalan ekonomi, apakah persoalan teman hidup, apakah persoalan di tengah-tengah persekutuan kita antara satu dengan yang lain. Bahwa kehadiran kita di sini akan memenangkan perkara itu. Bahwa kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara kita yang hadir pada saat ini akan memenangkan perkara itu. Kita tidak akan berakhir di dalam hidup yang bersoal ria. Kita tidak akan pernah berakhir dalam hidup yang bergumul, tetapi akan menjadi pribadi yang berkemenangan, akan menjadi kelompok yang berkemenangan, akan menjadi keluarga yang berkemenangan. Sebagaimana pesan Rasul Paulus, Yesus akan menjadi penghibur kita. Itu yang disampaikan di dalam ayat-ayat terakhir ini. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan dalam perkataan apapun. Tidak ada yang tidak bergumul kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Sudah doamu marsual, arung do persoalat tekan. Semua kita punya pergumulan masing-masing. Dan jikalau diutarakan, pergumulanku lebih berat. Nguluhu pasaha tuhamu odo pernia hapaku, odo persoalaku, iya mau pedita nami itu sedia memang huto pergumulaku. Itu rido teh.
Sekalipun jika dirunut, memang pergumulan kita itu kecil-kecil. Seberapa lah itu dibandingkan apa yang telah dilakukan, apa yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus, apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan. Seperti halnya Rasul Paulus, seperti halnya Silwanus, seperti halnya Timotius. Ini pergumulan, ini center ataupun ini tantangan yang dihadapi. Ini conclusion yang dirasakan dan yang dilihat oleh 3 hamba Tuhan sehingga muncul surat ini. Kalau bisa kita lihat dalam pasal 1 ayat 1, Silwanus, Timotius dan Paulus. 3 hamba Tuhan mengadakan pertemuan. Inilah Tesalonika. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat? Pasobot tamai, songoni namai, hola pilihan nei nama narikok dihita, hola berita nei nama narikok dihita. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tidak diinginkan Tuhan memiliki pola pikir, memiliki pola hidup, memiliki pola sudut pandang seperti itu yang aman-amannya saja. Tidak. Ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab sebagai orang yang telah dipanggil dan yang dipilih oleh Tuhan, supaya bukan hanya kita tetapi semua orang harus merasakan dan harus menyadari bahwa semua orang akan menjadi orang-orang pilihan Tuhan, dan bukan hanya 3-4 orang yang akan mengejawantahkan, mengimplementasikan, menyatakan tugas panggilan itu, tetapi semua orang siapapun dia, termasuk kita yang hadir di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Itu. Oleh sebab itu, ketika kita mengawali khotbah ini dengan menyebut tema topik berdirilah teguh dalam ajaran Yesus Kristus, itu yang akan poin-poin yang akan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, dalam apapun yang sedang kita hadapi, oleh apapun yang sedang kita kerjakan. Tidak boleh beralih dari apa yang menjadi statement of faith kita dalam setiap hari Minggu yang kita utarakan, yang kita sampaikan. Asuna kola suara sabinya amang dotawina. Pernyataan iman itu harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdiri di atas pijakan kita, berdiri di atas iman percaya kita. Ini loh imanku, ini loh kepercayaanku, ini loh Tuhanku Yesus yang senantiasa menjaga, menuntun saya, yang senantiasa memberikan kekuatan, yang senantiasa memberikan penguatan-penguatan kepada saya. Nah, oleh sebab itu kita perlu merenungkan, kita perlu mempergumulkan maksud dan pilihan Allah dalam rangka untuk setiap kita memiliki suara, memiliki sikap, memiliki pola pikir bahwa kita harus tetap berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, untuk menjawab apa yang menjadi ajaran-ajaran Yesus Kristus kepada kita pada hari Minggu yang berbahagia ini, kepada kita sudah dibeberkan sebenarnya. Kita bisa melihat dari tujuan daripada ibadah kita ini. Kita bisa melihat dari undangan yang sampai kepada kita melalui ibadah ini. Tadi inang boru utagalung dutahe para geda, ya, sudah membeberkan tanda kutip apa yang menjadi undangan dalam rangka untuk berdiri teguh di atas pijakan kita, di atas iman yang teguh. Introitus tadi sudah memperkenalkan, sudah menunjukkan kepada kita. Dan ini juga Bapak Ibu saudara-saudara yang saya sarankan kepada kita, kepada setiap kita, supaya ibadah itu benar-benar kita serius, kita khusyuk, bahwa minggu kita, setiap hari Minggu akan diawali dengan pemahaman kita, pengenalan kita akan undangan yang masuk ketika kita masuk ke dalam ibadah ini. Itu introitus tadi. Dari sana kita lihat apa yang akan kita lakukan. Dari sana akan kita lihat
tujuan daripada panggilan Allah kepada kita. Tadi sudah disampaikan apa votum yang disampaikan kepada kita, sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya dalam segala hal, memberi buah dalam segala pekerjaan, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Keempat poin itu harus sepulangnya kita dari gereja ini harus senantiasa kita coba untuk mematrikannya dalam hati dan pikiran. Harus senantiasa kita ingat dan menggumulinya, sehingga itu yang menjadi warna hidup kita dalam satu minggu ini. Itu yang akan menjadi warna hidup kita dalam rangka untuk memastikan bahwa kita berdiri di atas pijakan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dari sana kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga pilihan Allah terhadap kita benar-benar menjadi pilihan yang akan membaharui kita, yang akan memberangkatkan kita, yang akan membawa kita pada sebuah perubahan-perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Saya selalu menyatakan bahwa setiap orang yang ke gereja harus memastikan bahwa iblis harus pusing 7 keliling untuk mempengaruhimu. Buru tatusi ikon hapusokan si polisi mangela-ela hamu sudinang, mangela-ela hita. Jangan cuma sekali sentil saja iblis sudah menang terhadap kita. Tidak boleh. Harus berpikir panjang. Nama bayanok kuturwasin huria ke pasar minggu. Buru songonia kamanginang. Dan jangan sampai iblis bertenang ria di sana. Ngagudang dongat di sini. Tidak pola robi hita. Tuha ke pasar minggu. Di sana sudah banyak teman kita. Jangan. Kalau memang kita tidak berjuang untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam ajaran Yesus Kristus, ya memang benar. Iblis tidak perlu datang lagi ke sini karena sudah banyak temannya. Ulu rapat dita ke bidongan. Perhaladu, guru kur, akapunga kur, akan haringkas merminggu. Nah mulai hari ini mari kita tunjukkan, mari kita nyatakan dalam hidup kita, sehingga hidupmu layak di hadapannya. Bagaimana hidup kita supaya layak di hadapan Tuhan? Bukan hanya ketika kita berada di gereja ini memakai pakaian inani pakaian, doh amani pakaian, pakaian yang begitu indah, cantik, nan enak dipandang. Tapi juga ketika kita tidak bersua pada hari Minggu ini, ketika kita bertolak dari gereja ini, kita membawa firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga seperti kata Paulus dalam Filipi 1 ayat 27. Kita harus senantiasa berafiliasi dengan firman Tuhan. Harus mengakar di dalam firman Tuhan, di dalam perbuatan, di dalam tindakan, dan di dalam pikiran. Sehingga firman Tuhan itu benar-benar hidup. Bukan hanya ketika kita seperti ini bertemu dalam sebuah lingkungan atau dalam sebuah ruang ibadah ini. Alai dung tudal pehitasian bagas joroon. Senantiasa kita bawa firman Tuhan. Buru songoni amanginang. Bisakah kita bawa firman Tuhan dari rumah kudus ini kepada kehidupan kita sehari-hari? Harus bisa. Dan itu yang akan melayakkan kita di hadapan Tuhan. Dan itu yang akan membuat kita berkenan kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kita dikenal, diketahui oleh Tuhan. Perbuatan kita, bukan apa-apa yang kita miliki, tetapi perbuatan yang kita lakukan. Karena itu yang disampaikan oleh Yesus. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan
yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi siapa? Mereka yang melakukan kehendak Bapa di dalam surga. Holan na mangulahon lomo ni rohani damang na di banu gijang itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita renungkan kembali proses kita, kehadiran kita di sini, bagaimana kita harus benar-benar berjanji dan bertekad dengan bulat bahwa Tuhan menghadirkan saya di sini ada maksud mulia di balik kehadiran kita di sini. Dan mari kita lakukan itu ketika kita bisa kembali dari gereja ini, diberangkatkan dengan berkat Tuhan, diberangkatkan dengan penuh damai dan sejahtera. Mari kita bertekad Tuhan akan menyertai kita dalam setiap pergumulan yang kita miliki, yang kita hadapi. Tuhan mengetahui dan melihat pergumulan kita, tantangan yang sedang kita hadapi. Mulai dari anak kecil sampai kepada yang paling tua sekalipun, kita punya pergumulan masing-masing, tapi Tuhan tidak pernah berencana kita terperosok di dalam pergumulan itu. Karena Tuhan berjanji menyertai dan akan memberikan yang terbaik. Memang Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, ya. Tapi Dia berjanji setiap pergumulanmu akan dimenangkan bersama-sama dengan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji hormat sembah dan mulialah Engkau Bapa atas segala kasih dan karunia-Mu yang memang untuk menjadi alat-alat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik melalui pekerjaan, baik melalui aktivitas, baik melalui apapun yang Tuhan titipkan kepada kami sebagai karunia-karunia. Melalui itu semua Tuhan hendak dipermuliakan, Tuhan hendak dinyatakan. Dan kami semua yang hadir pada saat ini memiliki tugas bersama untuk menyatakan rencana dan rancangan Tuhan. Maka biarlah dengan firman yang boleh kami dengarkan semakin meyakinkan dan memampukan kami bahwa Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Karena Tuhan yang memilih, maka Tuhan dengan segala karunia dan anugerah-Mu akan menyertai kami untuk memastikan kami berada di tempat yang benar dan yang tepat untuk melakukan hal yang terbaik buat kemuliaan Tuhan, buat kerajaan Tuhan di dunia ini. Berkati kami setiap yang hadir pada saat ini. Biarlah pelayanan kami, biarlah kehadiran kami membawa dampak bermakna yang baik bagi kehidupan kami, bagi kemuliaan Tuhan, bagi kehidupan bergereja, bagi pelayanan-pelayanan gereja-Mu HKBP Pasar Minggu ini. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang kami inginkan, banyak hal yang kami syukuri. Ada ulang tahun pernikahan di dalam 1 minggu ini, ada ulang tahun panjang umur kelahiran pada 1 minggu ini. Bila berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas mereka. Ada rencana dan rancangan anak-anak-Mu yang akan membentuk keluarga bahagia, yang akan menerima pemberkatan nikah yang daripada Tuhan. Bila Tuhan bekerja dalam proses ketika mereka akan menerima pemberkatan nikah daripada Tuhan. Namun ada banyak pergumulan yang sedang kami hadapi. Itu pun kami yakini tidak seberapa dibandingkan dengan kasih karunia dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami Bapa di dalam menghadapinya, berikan hikmah dan kebijaksanaan kepada kami, agar nama-Mu dipermuliakan di dalam setiap pergumulan dan tantangan yang sedang kami hadapi. Kami akan kembali kepada kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Rohul Kudus-Mu
mematrikan firman-Mu untuk kami bawa dalam kehidupan kami. Ajar dan bimbing kami untuk mengimplementasikannya di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dimanapun kami boleh berada. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita angkat pujian 435 ayat 1.
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, syukur bagi Tuhan, kita boleh beribadah dengan baik pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita esok sampai selamanya. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.